Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini. Sekarang saya akan membahas satu topik yaitu Coach Sintayong yang rencananya oleh PSSI akan diturunkan dari melatih timnas senior difokuskan ke melatih U20. Jujur, saya tidak setuju dengan rencana PSSI itu. Karena apa? Kalau seandainya timnas senior ditinggal oleh Coach Sintayong ya bisa saja memulai dari nol lagi. Kan sekarang timnas Indonesia senior kan sudah tren bagus, tren positif. Masa harus diganti lagi? Masa gara-gara tidak bisa memenuhi ekspektasi di event sebelumnya yaitu Piala AFF U20, maksudnya tahun 2020 dan Piala SEA Games kemarin tidak berhasil juara, tetapi kan ya tidak itu acuannya. Kan sekarang timnas Indonesia kan bisa lolos ke Piala Asia tahun depan, ya itu harusnya diapresiasi oleh PSSI. Jangan malah bikin statement akan menurunkan Coach Sintayong dari melatih senior ke U20. Saya kurang setuju kalau rencana itu. Karena apa? Coach Sintayong itu pelatih bagus, pelatih kelas dunia. Masa harus diganti oleh pelatih lain, apalagi diganti pelatih lokal? Ya harus dimulai dari nol lagi kalau seandainya pelatih timnas senior diganti, harus membentuk tim lagi. Kan gimana, kan nggak jelas kalau seperti itu. Ingat nggak kasus Luis Milla, pelatih Luis Milla dulu. Kan pas timnas Indonesia masih dilatih Luis Milla kan masih ada bagus-bagusnya, sudah menunjukkan tren positifnya, ada progresnya dan prosesnya. Tetapi apa? Sama PSSI tidak diperpanjang dan setelah itu kan menunjuk pelatih Bima Sakti. Hasilnya tidak maksimal di Piala AFF. Dan terus menunjuk Coach Simon McManamy dan hasilnya apa? Kita dibantai oleh tim-tim rival. Bahkan timnas Malaysia mengalahkan 2 kali mengalahkan timnas Indonesia. Timnas Thailand juga menghajar timnas Indonesia, terus timnas Vietnam, timnas Thailand juga menghajar. Terus apalagi ya? Timnas Uni Emirat Arab juga menghajar timnas Indonesia dengan skor telak setelah ditinggal oleh Coach Luis Milla. Setelah itu kan pelatih timnas Indonesia kan diganti oleh pelatih Coach Sintayong, pelatih Korea. Dan hasilnya sekarang kan hasilnya menaik sedikit demi sedikit. Dulu bahkan sebelum dilatih oleh Coach Sintayong, peringkat timnas Indonesia tuh sangat jauh di bawah, yaitu peringkat ke 179 dari FIFA. Serendah itu, tapi semenjak dilatih oleh Coach STY kan sedikit demi sedikit naik. Bahkan sekarang kalau nggak salah tuh peringkatnya antara 155 atau berapa. Pokoknya sudah ada peningkatan. Peningkatannya juga sangat jauh sekali. Yaitu harus diapresiasi. Jangan lihat di event sebelumnya, jangan patokan seperti itu. Jangan berpatok ke Piala AFF, juara 2, harus dipecat. SEA Games tidak berhasil meraih medali emas, mendapatkan medali perunggu, harus dipecat. Ya jangan seperti itu ya nggak jelas kalau seperti itu. Kalau untuk U20 ya di tahun depan kan ada event terbesar yaitu Piala Dunia U20. Ya itu juga PSSI harus ya bisa menemukan pelatih terbaik ya, kalau bisa Coach Sintayong saja. Tapi kalau PSSI memang tidak mau membebani pekerjaan Coach Sintayong, ya U20 diganti oleh pelatih siapa, atau pilihan Coach Sintayong yang cocok dengan skema Coach Sintayong, pelatih U20 juga tidak apa-apa. Ya pokoknya harus menghargai keputusan Coach Sintayong seperti apa untuk kedepannya. Tapi saya pengennya timnas Indonesia senior harus dilatih oleh Coach Sintayong. Apapun situasinya, pokoknya harus Coach Sintayong. Coach Sintayong itu semenjak melatih timnas Indonesia itu ada peningkatan dari pemainnya juga, fisiknya dan passingnya juga sedikit demi sedikit lebih baik ya. Walaupun passing terkadang sering berantakan, tetapi kan ya ada peningkatan sedikit demi sedikit, terutama fisik. Dulu fisik pemain timnas Indonesia itu seperti apa? Ya memang bagus, tetapi kan kalau memasuki menit ke 70-an menit ke atas atau 75, 80 kan sedikit demi sedikit menurunkan fisik para pemain timnas Indonesia, dan itu semua harus diakui. Dan sekarang semenjak dilatih oleh Coach Sintayong, apa hasilnya? Fisik dari para pemain timnas Indonesia kan meningkat drastis. Bahkan di semifinal SEA Games kemarin, SEA Games ya, Piala AFF
kemarin. Coach Sintayong timnas Indonesia kan fisiknya bagus, bahkan bisa bermain sampai menit ke 120. Yaitu sangat 100 ya berapa ya? Pokoknya sekitar segitu ya. Bermain full 90 menit, setelah itu tambahan 2 kali 15 menit. Kurang apa peningkatan itu? Masa harus dipecat pelatih Coach Sintayong? Ya harus diturunkan maksudnya. Ya kan nggak jelas. Dan sekarang kan timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Piala Asia kan tahun depan kemungkinan timnas Indonesia bisa bertemu tim-tim kuat. Ya bukan kemungkinan, ya memang itu asli tahun depan ketemu tim-tim kuat. Misalnya bisa saja ketemu timnas Jepang, timnas Iran. Timnas Iran adalah tim terbaik nomor 1 se-Asia. Di posisi 2 ada timnas Jepang. Dan bisa saja ketemu timnas Arab Saudi. Terus ketemu Irak, ketemu Australia, ketemu Hong Kong, ketemu Vietnam yang kuat kan, levelnya jauh di atas timnas Indonesia. Dan masih banyak lagi. Masa harus dipecat, masa harus ganti pelatih, apalagi diganti pelatih lokal, masa harus membentuk skuad lagi. Kan semenjak dilatih oleh Coach Sintayong kan timnas Indonesia kan banyak sekali pemain muda potensial yang masuk ke skuad timnas senior, seperti Elkan Bagot, usianya kan 19 tahun, dan Witan, Egy, ini pemain muda potensial ya. Terus Marcelino Ferdinand, usianya berapa? 17 tahun, tapi dia bisa bermain di timnas senior dan bisa mencetak gol kemarin. Berkat siapa ya? Berkat Coach Sintayong. Coach Sintayong kan mempercayakan dia, memberikan motivasi untuk dia agar bisa bermain lebih bagus dan mengasah kemampuannya. Sekarang terbukti kan. Dulu timnas Indonesia kan jarang memanfaatkan para pemain muda, bahkan cenderung memainkan para pemain tua. Dan sekarang kan sudah Coach Sintayong kan berani memainkan pemain muda, dan hasilnya timnas Indonesia bisa masuk ke Piala Asia tahun depan. Apakah masih kurang semua itu? Ya mudah-mudahan PSSI jangan seperti itu. Mudah-mudahan pelatih timnas Indonesia, khususnya timnas senior, pelatih timnas senior khususnya ya harus Coach Sintayong, apapun alasannya, pokoknya harus Coach Sintayong. Mudah-mudahan kalau Coach Sintayong tetap melatih timnas Indonesia, ya timnas Indonesia kedepannya bisa lebih bagus lagi. Ingat ya, untuk rival-rivalnya kan dari tahun ke tahun kan sudah ada peningkatan. Dari timnas Thailand juga ada peningkatan. Terus Malaysia dilatih oleh pelatih Korea Selatan yaitu Kim Pan-gon, sudah ada peningkatan drastis, bahkan bisa lolos ke Piala Asia kemarin. Yaitu kan ada peningkatan. Ya kalau seandainya timnas Indonesia harus ditinggal oleh Coach Sintayong, dilatih pelatih lokal, ya bisa saja kita dikalahkan oleh timnas Malaysia. Ya semoga itu tidak terjadi. Mudah-mudahan PSSI jangan melakukan hal seperti itu. Kalau untuk Coach Sintayong maunya melatih 2 tim, ya harus dihargai. Tapi saya inginnya pokoknya pelatih timnas senior harusnya Coach Sintayong, gak boleh diganti. Karena pelatih ini pelatih bagus, bisa mengangkat permainan timnas Indonesia, bisa mengangkat level timnas Indonesia yang awalnya peringkatnya jauh di bawah, sekarang ada di atas. Ya kok bukan ada di atas ya, ada sedikit peningkatan, sedikit demi sedikit. Mungkin suatu hari kalau timnas Indonesia, maksudnya PSSI mau percaya proses, mau sabar, bisa saja timnas Indonesia masuk ke Piala Dunia suatu hari nanti ya. Bisa saja kalau semua itu butuh PSSI mau sabar. Dan saya berharap untuk kedepannya timnas Indonesia bisa lebih berkembang dan sepak bola Indonesia juga bisa lebih baik lagi dari sebelumnya yang sangat jeblok sekali. Dan saya akhiri perjumpaan kali ini. Kalau ada salah-salah kata dari saya, mohon dimaafkan. Ya memang seperti inilah saya, kadang salah bicara, kadang bicaranya sering gagap, tetapi kan itu kan saya. Dan saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.